Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Suriani Banua, NIM 213304010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hotla Samusir SPD MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Nah, yang pertama ada definisi. Definisi dari data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Yang selanjutnya itu informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem atau sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Sedangkan elemen sistem modern yaitu data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Selanjutnya itu ada sistem informasi adalah interaksi antara data manusia dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Dapat dijelaskan bahwa analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang adalah software engineering information. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem. Sejarahnya yaitu pada awalnya suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangnya waktu, teknologi serta kebutuhan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan. Maka, dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerja ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Informasi meningkatkan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Efisiensi peningkatan terhadap efisiensi operasi. Servis atau pelayanan peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, metode, praktik terbaik siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa atau mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain yang pertama, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.
Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, yang ketiga ada tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem. Untuk mengembangkan sebuah sistem informasi, SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatan. Nah, di sini ada initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Yang kedua ada analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditunjukkan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Ketiga ada desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain di sistem pengembangan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka, pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Selanjutnya ada implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, atau artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menetapkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Yang keempat, prinsip pengembangan sistem. 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, ada menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik dengan cara klasik. Yang pertama, mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya. Yang kedua, ada mengidentifikasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi.
Yang ketiga ada mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Yang keempat adalah merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. Selanjutnya yang ketiga, bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian serta instalasi dan pengujian. 4. Dokumentasi sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Yang kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. 6. Kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi pengguna, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk mengembangkan sistem. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Yang kedelapan, membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan CRIP. Komitmen dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi, tempat kepraktisan, dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Yang kesembilan, membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian subsistem yang lebih mudah dikelola. Menyederhanakan proses pemecahan masalah. Yang ke-10, mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini maka metodologi yang baik harus mencakup penyataan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem. 1. Produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Yang kedua ada proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Yang kelima, tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang satu, project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seseorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Yang keempat, programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang kelima, software quality assurance atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Demikian penjelasan tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Ditunggu video selanjutnya tentang bagan alien. Sampai jumpa minggu depan.